Oke, baik. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari WTB Grup 9 dari mata kuliah Dasar Biosistem yang beranggotakan Ulfa Dwi Oktasari, Nareswari Ayuning Putri, dan Rian Fernanda Putra. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan SLCA dari botol gelas pada produk minuman teh. Berikut pemaparan kami. Tujuan atau goal yang kami ingin capai pada penelitian ini adalah untuk mengevaluasi siklus hidup botol gelas yang mencakup analisis inventory dari sisi kebutuhan bahan baku, energi dalam proses produksi, analisis dampak pencemaran lingkungannya yang mencakup perairan, udara, dan juga kebisingan, serta analisis biayanya. Tahapan LCA dapat dilihat pada gambar 1 yang tertera pada PPT terlampir. Selanjutnya, untuk formulasi tujuan atau goal formulation yang ingin kami capai adalah untuk menyatakan latar belakang dan dasar pemikiran dari tujuan atau sasaran penelitian. Rumusan tujuan dapat dinyatakan sebagai berikut. Botol gelas merupakan kemasan yang sangat baik untuk benda padat, cair, ataupun gas. Kemasan gelas menjadi bahan pelindung yang sangat baik dari kontaminasi bau dari luar sehingga citra rasa produk dapat dipertahankan. Menurut Coase et al. Tahun 2003, proses pembuatan botol gelas dimulai dari pemilihan dan pencampuran bahan baku, yang meliputi peleburan atau melting, pembentukan botol gelas, dan juga proses menguatkan atau annealing. Botol gelas terbuat dari campuran bahan yang terdiri dari silika atau SiO2, soda abu atau Na2O, batu kapur, CaO, dan juga aluminium oksida Al2O3. Tahapan proses produksi botol gelas perlu dikaji dampaknya terhadap pencemaran lingkungan. Selanjutnya terlampir pada PPT yang sudah kami berikan, yaitu diagram alir atau flowchart yang sudah nampak pada video ini. Selanjutnya adalah cakupan atau scope yang ingin kami capai, yaitu adalah mendefinisikan batasan penilaian apa yang termasuk dalam sistem dan metode penilaian rinci apa yang akan digunakan. Hal ini diutarakan oleh Todd and Curran pada tahun 1999 dan juga Gridle pada tahun 1998. Pada penelitian ini, pengamatan lapangan dilakukan terhadap pabrik botol gelas, pabrik minuman teh, jaringan daur ulang gelas di beberapa perusahaan, dan juga unit usaha daur ulang di beberapa kota di Provinsi Banten, Jawa Barat, dan juga Jawa Timur. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder yang berupa data kuantitatif maupun data kualitatif. Data yang dibutuhkan tersebut meliputi pertama, proses produksi. Yang kedua, kebutuhan bahan baku dan juga energi. Yang ketiga, pencemaran udara dan juga kebisingan. Yang keempat, pencemaran air yang berupa COD dan BOD. Dan yang terakhir adalah biaya produksi. Selanjutnya, untuk inventory analisis, saya persilahkan Saudari Nares untuk melanjutkan penjelasan dari penelitian ini. Baik, saya lanjutkan. Selanjutnya ada inventory analysis, di mana pada tahap inventory ini dilakukan pengumpulan data yang mendukung LCA. Data tersebut meliputi kebutuhan bahan baku dan energi, proses produksi botol gelas, serta siklus hidup botol gelas. Siklus hidup dari botol gelas ini diawali dengan proses produksi botol gelas. Kemudian, botol gelas tersebut setelah selesai diproduksi digunakan untuk mengemas produk minuman teh. Limbah dari botol gelas ini yang masih dalam keadaan layak pakai akan dikembalikan ke industri pengguna botol gelas untuk digunakan sebagai bahan pengemas produk kembali sampai botol gelas tersebut dinyatakan tidak layak. Botol gelas yang tidak layak akan didaur
ulang sebagai kalet dan selanjutnya digunakan sebagai bahan baku pada proses produksi botol gelas. Selanjutnya, pengumpulan data. Tahapan daur hidup yang dipertimbangkan adalah bahan baku dan tambahan pada produksi botol gelas, proses produksi botol gelas, kebutuhan bahan baku dan energi, dampak pencemaran udara, kebisingan dan perairan, dampak sosial dan ekonomi, serta analisis biaya. Bahan baku meliputi pasir silika, soda es, kalet atau beling atau pecahan gelas. Komposisi bahan baku adalah sebagai berikut. SiO2 73%, Na2O 14%, CaO 11%, Al2O3 1%. Sedangkan bahan tambahan berupa soda abu dan kalet merupakan pecahan kaca yang berasal dari overflow pada saat kegagalan produksi pada proses pencetakan, annealing, decorating, pengepakan, dan botol yang tidak memenuhi standar. Kalet yang digunakan sekitar 40-50% dari berat campuran bahan baku. Fungsi penambahannya adalah untuk mempermudah proses peleburan bahan baku, di mana semakin banyak kalet yang digunakan akan semakin cepat peleburannya. Yang selanjutnya ada validasi data, di mana dapat dicermati bahwa pada proses awal menuju proses mixing telah terjadi kehilangan bahan di setiap penambahan bahannya. Hal ini karena penetapan bahan yang digunakan untuk pencampuran atau mixing sudah menggunakan sistem komputer, sehingga komposisi sudah disetting secara otomatis. Rata-rata dari efisiensi di setiap proses sekitar 90%, di mana hasil akhir dihasilkan botol gelas sebanyak 4 botol di setiap masing-masing seberat 300 gram. Berikutnya ada relating data. Disajikan tabel 1, kebutuhan energi dan bahan baku pada proses produksi botol gelas dan botol PET seperti pada slide PPT. Kebutuhan energi dan bahan baku pada proses produksi botol gelas ini dihitung dari keperluan bahan bakar transportasi bahan baku, energi untuk proses fabrikasi. Menurut Edward dan Scaling tahun 1999 melaporkan bahwa dengan upaya proses daur ulang gelas akan diperoleh penghematan energi hingga 4 mg per kilogram produk gelas. Kemudian menurut Neri et al. Pada tahun 2007, total kebutuhan energi untuk pembuatan botol gelas 1 liter adalah 9.146 mg. Di mana kebutuhan energi ini akan lebih tinggi daripada pembuatan botol PET 1,5 liter, yaitu 4.956 mg. Hal ini dapat dipahami dari proses peleburan. Hal ini dapat dipahami dari proses peleburan campuran bahan baku gelas pada suhu 1500 sampai 1600 derajat Celcius. Sedangkan menurut Yani et al. Pada tahun 2003, proses pencarian bahan PET ini dilakukan pada suhu sekitar 120 derajat Celcius. Dari siklus hidup botol gelas ini, memerlukan energi pada proses produksi, transportasi, dan pengolahan limbah, di mana kebutuhan energi yang paling besar terjadi pada tahap proses produksi botol gelas. Berikutnya ada analisis dampak. Penyebab stres yang diidentifikasi adalah dari komponen fisik kimia atau dari cemaran air, udara, debu, dan kebisingan. Kategori dampak yang dipilih adalah pemanasan global, penipisan lapisan ozon, hujan asam, eutrofikasi. Untuk hasil kualitas udara dan air limbah yang dihasilkan oleh proses produksi botol gelas dapat dilihat pada tabel 2, pemantauan kualitas udara dan air limbah pada produksi botol gelas seperti pada slide PPT. Stresor dan kategori dampak diberi bobot rendah atau L, sedang atau M, dan tinggi atau H. Seperti pada tabel 3 dan 5 menunjukkan bobot rata-rata stresor dan
kategori dampak oleh tim SLCA. Selanjutnya, pada tabel 6 menunjukkan hasil yang sudah disederhanakan. Dengan membandingkan data tentang risiko kesehatan bahan berbahaya yang digunakan dalam tahapan siklus hidup gelas botol dan menerapkannya pada dampak lingkungan secara keseluruhan dari botol gelas dan PET, dan pada bobot tabel kategori dampak, analisis dampak dikembangkan untuk botol gelas. Seperti pada tabel 7 dan tabel 8. Yang berikutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rian Fernanda Putra. Oke, terima kasih. Saya akan melanjutkan. Jadi dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dari hidup botol gelas itu berbentuk cycle, jadi berulang, mulai dari produksi botol gelas, industri minuman teh, konsumen, kemudian daur ulang gelas atau culet itu sendiri, pecahan gelas, dan kembali ke produksi botol gelas. Dari penelitian ini, kesimpulan dapat ditarik untuk analisis inventory pada proses produksi dan daur ulang botol gelas menunjukkan bahwa kebutuhan bahan baku gelas itu mencapai 300 gram per unit dan energinya cukup dihasilkan itu cukup tinggi. Limbah botol gelas atau culet sendiri digunakan kembali sekitar 40-50% dari total bahan baku pada produksi botol gelas. Kemudian untuk analisis dampak lingkungan dari proses produksi botol gelas menunjukkan bahwa cemaran udara dan air itu masih memenuhi baku mutu lingkungan yang disyaratkan, kecuali debu dan SO2. Kemudian produksi botol ini dapat menghasilkan dampak lingkungan yang cukup besar untuk produksinya terhadap pemanasan global, hujan asam, dan eutrofikasi. Dan analisa biaya proses produksi dan daur ulang botol gelas cukup besar karena membutuhkan bahan baku yang lebih banyak. Keperluan energi yang sangat besar untuk mengolah bahan baku dan biaya transportasi yang lebih tinggi. Sehingga harga botol gelas itu relatif lebih mahal dari botol PET atau botol plastik. Namun dari sisi dampak lingkungan, penggunaan botol gelas lebih ramah lingkungan daripada botol plastik. Oke, next. Oke, terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan pada saat kuliah mendatang. Sekian presentasi kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya? Berapa menit itu, Res?